Shalom, salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, kali ini teman-teman saya akan memberikan dua informasi penting bagi kita semuanya yang akan menggembirakan begitu ya tentunya bagi kita guru-guru pendidikan agama Kristen. Baik, namun sebelumnya teman-teman saya mengundang atau mengajak teman-teman dari semua kalangan begitu ya untuk mendukung kita dalam organisasi Perdiski, Pendidik Siswa Kristen Indonesia, Dewan Pengurus Wilayah Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini untuk kita boleh senantiasa melaksanakan kegiatan-kegiatan baik itu pendidikan, pembinaan begitu ya, pembinaan guru pendidikan agama Kristen, event-event untuk pendidikan agama Kristen untuk guru maupun siswanya, ataupun seminar seperti pendidikan atau pelatihan guru pendidikan agama Kristen, ataupun untuk siswa juga begitu ya, bantuan guru untuk siswa Kristen dalam aksi sosial dan kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi teman-teman silahkan boleh berdonasi di Bank BRI 2221003770531. Sekali lagi di Bank BRI 2221003770531 atas nama DPW Perdiski Sumut. Jadi begitu ya teman-teman ya. Baik, kita masuk teman-teman. Terima kasih sebelumnya teman-teman yang sudah mendonasi ataupun yang mendukung kegiatan kita dalam organisasi Perdiski Dewan Pengurus Wilayah Provinsi Sumatera Utara ya. Tuhan memberkati teman-teman semuanya dimanapun berada. Nah, untuk seterusnya teman-teman silahkan juga dukung channel kita ini Surbakti TV untuk supaya lebih lagi memberikan lebih lagi berkembang begitu ya, untuk juga memberikan informasi terkait hal-hal yang berkenaan dengan guru maupun siswa khususnya pendidikan agama Kristen di Sumatera Utara maupun di Indonesia begitu ya. Teman-teman, informasi yang pertama ya, ini langsung saja ya teman-teman. Kali ini kabar gembira dari Bimas Kristen RI ya, Bimas Kristen RI, di mana ada salah satu IAKN yaitu IAKN Manado di mana diresmikan begitu ya, terima SK izin penyelenggara program pendidikan profesi guru keagamaan dari Kemenang RI. Puji Tuhan, ini dilaksanakan di tanggal 7 Juni kemarin 2025 ya teman-teman ya. Jadi ini diambil dari Instagram Bimas Kristen RI ya. Jadi informasinya ini terbaru ya teman-teman. Jadi untuk PPG, penyelenggara PPG khususnya pendidikan agama Kristen sekarang sudah ada 3, puji Tuhan teman-teman ya. Yang pertama adalah IAKN Ambon, yang kedua IAKN Tarutung, dan yang ketiga ini adalah IAKN Manado teman-teman. Puji Tuhan sekali ya. Jadi semakin banyak ya kota yang bisa nantinya akan diselenggarakan untuk pemanggilan nantinya PPG untuk batch-batch seterusnya begitu ya teman-teman ya. Ini sungguh sangat menggembirakan sekali ya, ini Ibu Jen ya, Ibu Dirjen ya. Teman-teman, inilah informasi yang yang pertama ya. Puji Tuhan, informasi yang menggembirakan sekali ya teman-teman. Silahkan boleh dilihat juga ya di informasinya di Instagram Bimas Kristen RI ya. Nah, selanjutnya teman-teman, informasi yang kedua saya ingin sampaikan yaitu terkait dengan pemanggilan begitu ya, pemanggilan. Ya, puji Tuhan, selamat bagi teman-teman yang sudah dipanggil ya untuk batch yang kedua ini, dan selamat menunggu bagi teman-teman di batch pertama ya, itu menunggu pengumuman begitu ya. Jadi teman-teman silahkan menunggu pengumumannya. Pasti semuanya akan lulus bila dikerjakan dan diserahkan seluruhnya bersandar kepada Tuhan begitu ya. Dan juga tentunya bukan hanya kita penyerahan diri saja, tapi tentunya ada tugas atau ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan dalam proses PPG-nya. Jadi itu ya teman-teman ya. Jadi ada bagian daripada Tuhan, ada bagian daripada kita. Nah teman-teman, ini kali ini yaitu batch yang kedua tadi, yaitu pemanggilan dari IAKN Tarutung, puji Tuhan, tanggal 13 Juni 2025 ya. Jadi teman-teman, ini pemanggilan untuk lapor diri ya. Jangan lupa teman-teman, lapor diri
dilakukan mulai tanggal 13 sampai dengan 20 Juni 2025 ya teman-teman ya. Ini ya, 20 Juni ya sampai 20 Juni ya, 13 sampai dengan 20 Juni 2025. Jadi siapkanlah teman-teman berkas-berkas RPL dan lain sebagainya ya. Di bawah surat ini ada ya informasinya terkait dengan hal itu teman-teman ya. Nah, supaya teman-teman boleh mempersiapkan dokumen-dokumen teman-teman, dan jangan lupa untuk masuk ya ke sini ya, ke WA grup ya, supaya jangan ketinggalan informasi langsung dari panitia ya KN Tarutungnya teman-teman ya. Silahkan masuk ya untuk ke WA grup ini. Di dalam surat itu sudah dibuatkan ya teman-teman ya. Lalu di sini peserta wajib melaporkan diri ya. Untuk pertama ini ya, teman-teman bisa baca ini ya dalam surat edaran yang sudah diedarkan di grup-grup teman-teman semuanya dimanapun berada. Baik ya teman-teman ya. Nah, adapun berkas RPL-nya teman-teman kita akan lihat ya. Berkas RPL-nya saya sedikit tunjukkan begitu ya. Berkas RPL-nya yang harus teman-teman persiapkan begitu ya. Persiapkan. Nah, ini dia. Yaitu ada dokumen lapor diri, yaitu ijazah yang digunakan untuk linearitas PPG beserta transkrip nilainya ya. Jangan lupa teman-teman. Lalu kartu tanda penduduk, ya foto terbaru atau latar warna merah laki-laki menggunakan jas dan dasi begitu ya. Dan warna hitam ya, dasinya warna hitam gitu ya. Lalu perempuan menyesuaikan sama seperti itu juga ya teman-temannya. Perempuan pakai blazer ya, bajunya baju putih ya, pakai dasi untuk laki-laki, atau pakai yang perempuan ada itu ya. Saya lupa itu apa namanya. Baik teman-teman ya, selanjutnya teman-teman dokumen RPL ini di sini ada SK mengajar sebagai guru maksimal 6 tahun terakhir. Lalu dokumen perangkat pembelajaran gitu ya. Dokumen perangkat pembelajaran ya yang pernah dibuat RPP ya, maksimal 12 semester ya, 6 tahun. Maksudnya di sini ini maksimalnya ya. Boleh 1 tahun saja, 1 kelas begitu ya. Silahkan teman-teman, misalkan semester 1 dan semester 2 tahun 2024 begitu ya. Tahun ajaran 2024-2025, 2025 tahun 2023 2024 2024 2025 begitu ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman dalam RPP-nya ini jangan lupa untuk ditandatangani kepala sekolah dan stempel ya, tanda tangan teman-teman juga ya. Lalu SK mengajarnya tadi ya, silahkan ya. Ini maksimal juga ya, 6 tahun terakhir maksimal. Jadi ada minimalnya ya. Nah, lalu dokumen pengembangan kompetensi ya teman-teman ya. Ini terkait dengan sertifikat atau piagam-piagam teman-teman yang mengikuti acara seminar pendidikan, pelatihan dan lain sebagainya, baik melalui organisasi maupun KKG, MGMP ataupun forum-forum sejenisnya teman-teman ya. Maksimal ini 12 semester, berarti 6 tahun berturut-turut ya yang bisa dipergunakan begitu ya teman-teman ya. Lalu di sini dokumen pengelolaan administrasi pembelajaran ya, dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah ya teman-teman ya. Jadi minta surat keterangan daripada kepala sekolah begitu ya, bahwa teman-teman ini aktif melaksanakan manajerial ya. Manajerial ini, bidang manajerial ini banyak ya yang bisa kita kerjakan di sekolah ini. Bahwasanya teman-teman ya, salah satunya ya manajerial dalam hal RPP teman-teman ya, teman-teman kerjakan, apalagi penilaian dan lain sebagainya ya. Itu bentuk-bentuk manajerial yang ada di sekolah ya. Jadi surat keterangan daripada kepala sekolah ya, ditandatangani oleh kepala sekolah dan ditempel. Lalu teman-teman dokumen inovasi pembelajaran ya, yang dibuktikan dengan salah satu dari dokumen berikut, yaitu modul pembelajaran ya. Kalau ada modul pembelajaran yang teman-teman buat sendiri, karya sendiri, silahkan cantumkan ya video pembelajaran atau karya lainnya, misalkan seperti
media-media pembelajaran teman-teman ya, baik itu apa namanya PPT ya, teman-teman untuk materi untuk yang diajarkan kepada siswa itu boleh dicantumkan teman-teman. Video pembelajaran ya, apalagi ya, bukan video teman-teman sewaktu mengajar di kelas ya, tidak ya, tetapi video di mana video itu terkait dengan materi pembelajaran yang pada waktu itu teman-teman laksanakan untuk sebagai tambahan media di dalam kelas gitu ya. Jadi bukan video saat waktu teman-teman belajar di kelas, tidak ya, tetapi video pembelajarannya ya teman-teman ya. Oke, ini untuk persyaratannya untuk lapor diri ya, RPL untuk Yakan Tarutung. Nah, kita akan lanjut ya teman-teman ya. Kita akan lanjut teman-teman untuk informasi dari IHKN Ambon begitu ya teman-teman ya, IHKN Ambon ini dia. Jadi untuk IHKN Tarutung ada sekitar 986 orang tadi, sedangkan di IHKN Ambon ini sekitar 2.556 ya, sekitar begitulah teman-teman ya yang dipanggil begitu. Puji Tuhan, kuotanya semakin banyak ya. Dari tahun atau batch yang pertama ya, batch pertama itu ada 2.500, sekarang ini ada 3.500 teman-teman ya. Puji Tuhan, karena dengan adanya tambahan daripada IHKN Manado nantinya ya, kemungkinan besar akan dipanggil kembali di batch-batch berikutnya ya. Jadi kita doakan teman-teman untuk persiapan IHKN Manado supaya cepat ya dipersiapkan sehingga semuanya teman-teman dipanggil gitu ya. Jadi itu ya teman-teman ya. Ini ada juga informasi yang teman-teman harus kejar atau lakukan ya terkait dengan pemanggilan ini. Jangan lupa untuk masuk grup WA-nya ya. Jadi teman-teman silakan peserta melaporkan diri terkait kesediaan mengikuti PPG di Google Form ya, ada Google Form-nya ya. Nah, pelaksanaan program PPG dalam jabatan pendidikan agama Kristen dilaksanakan secara daring ya. Jadi hal-hal lainnya ini akan disampaikan lagi ya di WA group. Jadi teman-teman masuk dalam grupnya ya, jangan Anda yang ketinggalan begitu ya. Jadi selamat sekali lagi kami ucapkan kepada teman-teman yang sudah dipanggil di batch 2 ini ya. Bagi teman-teman yang belum dipanggil ya, jangan mengeluh ataupun jangan berputus asa begitu ya teman-teman ya. Informasinya begini teman-teman, baik itu batch pertama, batch kedua maupun batch berikutnya yang akan selesai di tahun 2025 ini, itu pencairannya itu akan sama nantinya teman-teman ya, sama ya, sama di batch di tahun 2026 begitu ya, setelah NRG teman-teman keluar. Jadi tidak perlu tidak perlu takut begitu ya, tidak perlu risau ataupun ya mengeluh dan lain sebagainya begitu ya teman-teman ya. Namun pencairannya itu akan sama ya. Yang penting kita doakan panitia, kita doakan Dirjen Bimas Kristen agar terus bisa memperhatikan pendidikan agama Kristen, khususnya guru-guru pendidikan agama Kristen dalam hal ini kaitannya dengan PPG begitu ya, sehingga mereka membuat jalan keluar bagi kita semuanya untuk bisa senantiasa bisa semuanya seluruhnya tercover dalam hal ini PPG dalam jabatan tahun 2025. Walaupun teman-teman nantinya tahun 2025 ini ada misalkan yang belum terpanggil, tidak usah khawatir karena masih ada tahun berikutnya tahun 2026 untuk batch-batch berikutnya begitu ya teman-teman ya. Akan diselenggarakan lagi di tahun 2026. Jadi tidak usah khawatir ya teman-teman ya. Jadi ini kita sama-sama berdoa dan mendukung setiap program-program yang dilaksanakan oleh kementerian kita ya, dalam hal ini Dirjen Bimas Kristen gitu ya, kita dukung. Kalau ada saran-saran silakan teman-teman boleh menyampaikan saran-saran teman-teman kepada Dirjen Bimas Kristen melalui surat dan lain sebagainya ya. Itu membantu untuk supaya Dirjen Bimas Kristen mengetahui bagaimana
yang ada, keadaan yang ada di lapangan begitu. Itu hal yang wajar, tetapi bukan kita untuk menjatuhkan satu instansi, teman-teman, jangan ya. Itu tidak boleh, tetapi kita boleh memberikan saran paling tidak ya. Paling tidak kalau tidak memberikan saran, tak usah lakukan hal-hal yang tidak sesuai atau menjelek-jelekkan dan lain sebagainya ya, teman-teman ya. Ini harus kita jaga ya. Baik teman-teman, inilah informasi bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati untuk kita semuanya. Silahkan teman-teman untuk bisa melaporkan diri ya, diri teman-teman di dalam PPG Kemenak ya, PPG Kemenak. Lalu di situ nanti akan ada muncul ya menu lapor diri. Silahkan lapor diri teman-teman begitu ya di IAKN yang sudah ditentukan tadi, di mana teman-teman dipanggil ya. Salam sejahtera untuk kita semuanya, semangat. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Horas, Mejua-jua, Jahobu, Jua-jua. Shalom.